madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Nah, di sini ada kejutan dari Iwan Fals. Wah, musisi legendaris Indonesia lah di sini. Nah, pada waktu lalu memang sih ada berita yang menyebut di sini bahkan Iwan Fals memilih netral. Wah, menurut saya di sini sangat keren sekali komitmen dari Iwan Fals di sini, yaitu netral. Sebagai musisi legendaris memilih netral dan tidak memilih capres, salah satu capres yang lainnya. Menurut saya sangat keren sekali, yaitu netral. Walaupun di situ ya ada beberapa petinggi dari kementerian bahkan juga tidak netral, tetapi di sini Iwan Fals memilih netral. Menurut saya sangat keren sekali, di mana Presiden Joko Widodo juga terlihat ya tidak netral. Tetapi di sini memilih netral sangat keren. Di sini jawab rumor dukung Amin. Iwan Fals pilih netral. Walaupun memilih netral, di sini dari cuitan Iwan Fals, wah sungguh mengejutkan sekali. Ternyata Iwan Fals di sini ya secara tidak langsung yaitu mendukung hak angket yang akan digulirkan oleh DPR besok ketika ya setelah pengumuman di KPU. Di sini yaitu Iwan Fals mengomentari tentang cuitannya, yaitu ketika Presiden Joko Widodo menilai hak angket merupakan hak demokrasi, dan bahkan juga Presiden Joko Widodo tidak terlihat khawatir karena di sini hak angket itu adalah sepenuhnya dari hak DPR. Di sini bahkan Iwan Fals mengomentari, ya udah angket aja kalau gitu, beres dah. Nah, di sini kan termasuk mendukung hak angket di DPR, wacana hak angket di sini. Ya semoga saja lah besok bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada drama-drama ya. Biasanya kalau melibatkan ya sekumpulan orang, puluhan orang, biasanya itu pasti akan ada drama-drama, ada yang pro, ada yang kontra. Dan bahkan pada waktu lalu juga Ganjar menyebut ada penggembosan terhadap hak angket di sini. Apakah kira-kira juga berjalan dengan lancar ya hak angket di sini? Menurut saya juga sangat susah sekali, butuh kekompakan, yaitu tentang wacana hak angket di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya ketika Iwan Fals di sini ya bahkan setuju dengan hak angket. Di sini dari The Curut, dulu Mbah Harto baper kalau denger Bang Iwan Fals nyanyi. Kalau sekarang pasti acuh karena kulitnya setebal kulit badak. Yakin gak jadi, semua akan dia lakukan. Tidak ada yang ditakuti Om Wiwi di bumi pertiwi ini kecuali satu hal. Satu-satunya yang takuti Wiwi cuma dikibulin karena pada dasarnya dia tidak percaya pada siapapun. Maka dari itu sang pangeran ditempatkan di posisi strategis buat keamanan yang berkelanjutan. Di sini dari Jenderal Kepiting, hak angkot siapa sopirnya, siapa keneknya, siapa penumpangnya. Si sopir bisa setir dengan bermanuver seperti apa ya, seperti itulah. Masalahnya angket itu cuma cek sound doang bang, gak bener-bener dilakuin. Biasalah tawar-menawar harga pas tancap gas. Ya menurut saya walaupun angket di sini misal ada penggembosan dan juga tidak berjalan, tetapi menurut saya yang paling penting di situ ada oposisi lah, ada partai-partai yang di luar pemerintahan. Menurut saya di situ harus dilakukan karena menjaga demokrasi tetap berjalan. Menurut saya itu yang paling penting untuk menjaga demokrasi saat ini ya. Ya kalau semuanya berkoalisi, semuanya berada di pemerintahan, lantas siapa yang berada di luar pemerintahan dan berada di oposisi? Siapa yang mengontrol, penyeimbang dari pemerintahan tersebut? Jadi menurut saya juga sangat baik sekali menjadi oposisi. Ya seperti yang dilakukan oleh PDIP pada waktu lalu, misalnya 10 tahun di zaman Presiden SBY, di situ juga konsisten mengawal pemerintahan hingga 10 tahun. Menurut saya sangat keren sekali. Sangat berbeda sekali apa yang dilakukan oleh Demokrat. Ya 9 tahun konsisten menjadi oposisi di luar pemerintahan, tetapi saat ini juga ya Anda tahu sendirilah, menurut saya komitmen dari partai yang di luar pemerintahan itu menurut saya sangat keren menurut saya. Di sini bahkan juga pada waktu lalu ada berita Jokowi soal wacana hak angket terkait Pilpres itu urusan DPR. Nah, di sini Presiden Joko Widodo merespon wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu. Jokowi minta urusan hak angket ditanya ke DPR. Itu urusan DPR, silahkan ditanyakan ke DPR, kata Jokowi dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma pada 4 Maret yang lalu. Sebelumnya Jokowi juga pernah merespon soal hak angket. Jokowi menilai hal tersebut ialah hak
demokrasi. Ya, itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan, kata Jokowi singkat seusai menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Convention Ancol, Jakarta Utara pada 20 Februari. Sebelumnya, hak angket itu diembuskan pertama kali oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam keterangannya pada Senin 19 Februari, menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres diduga syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ya, yang menjadi pertanyaan yaitu soal tentang pemilu kali ini ya. Di situ bahkan ada yang cukup unik, suara Ganjar di situ bahkan lebih kecil dibandingkan dari suara Pileg atau suara partai pada waktu lalu. Memang di situ sangat unik sekali, di mana suara Ganjar lebih kecil yaitu 16 dan PDIP mendapatkan di angka 17. Ya seharusnya sih kalau misalkan Pilpres di situ seharusnya minimal Ganjar itu mendapatkan suara 17% karena juga sudah dideklarasikan oleh ketua partai PDIP. Ya otomatis lah kalau mendukung PDIP otomatis akan mendukung Ganjar. Nah, begitu pula yang tidak memilih PDIP. Ya masa sih tidak ada yang memilih Ganjar? Di situ juga sangat lucu dan aneh sekali. Begitu juga dari suara Pak Prabowo Subianto. Di situ bahkan juga mendapatkan di angka 58%, sedangkan yaitu di suara Pileg atau suara partai justru mendapatkan di angka 13%. Di situ juga sangat aneh bin lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Kayak baru mengenal Joko saja, ada namanya hukum paradoksikal Joko, yaitu cara tafsir omongan Joko itu kebalikannya. Ya harus percaya sama kebalikan omong. Di situ hak angket DPR dilindungi undang-undang. Nah, apakah di sini yaitu ketika Bang Iwan Fals di sini menyebut bahkan ada berita Presiden Joko Widodo tidak khawatir, apakah itu adalah kode bahwa Presiden Joko Widodo sangat khawatir dengan hak angket? Ya, biasanya kan kebalikannya ya, menurut netizen-netizen di sini. Nah, di sini itu urusan DPR, silahkan ditanyakan ke DPR, kata Jokowi dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nah, di sini kan bisa saja, yaitu memang ada ya semacam penggembosan seperti apa yang dikatakan oleh Ganjar pada waktu lalu. Apalagi juga Ganjar Pranowo dilaporkan di KPK. Menurut saya itu juga timing yang aneh menurut saya, kenapa harus saat DPR mau menggulirkan hak angket. Dan yang pertama kali yang membuat rencana tentang hak angket adalah dari Ganjar Pranowo. Apakah itu termasuk ya penggembosan dan semacamnya? Kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Tetapi yang paling penting adalah besok siapapun presiden dan wakil presidennya semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.